Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nopek di channel Fatih Movie. Dan di cerita kali ini kita masih melanjutkan Dendam Mayit part yang ketiga. Cerita ini diambil dari akun Facebook yang bernama 1001 Cerita Al. Untuk teman-teman yang ingin membacanya sendiri langsung bisa mengunjungi di link deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menambahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat mendengarkan. Sesampainya kami di gudang, aku tak mencium bau bunga matahari yang Salim cium. Mana Lim, gak ada bau apa-apa kok. Lah iya nih, baunya udah hilang. Tapi tadi bau banget loh Gung, beneran, ucap Salim sambil terheran-heran. Enggak ada kok, hidung kamu tuh barangkali yang salah nyium. Udah kamu lanjut aja kerja, gak ada bau apa-apa kok. Heran aku Gung. Tapi ya udahlah, aku lanjut kerja lagi ya. Salim dan aku pun melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Sebenarnya aku gak tega lihat Salim yang tak mengetahui kebenaran yang ada di gudang ini. Tapi mau gimana lagi? Kalau ku beritahu pasti dia tak ingin lagi bekerja denganku, dan aku tidak ada yang membantu. Salim bekerja denganku hampir 1 bulan lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari Salim hampir setengah mati diganggu oleh arwah Rati. Waktu itu adalah hari Minggu. Aku berencana mengajak Salim pergi ke gudang untuk memperbaiki atap genteng gudang. Gudang itu memang sudah jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Jadi mau tidak mau, misalnya ada kerusakan di gudang itu, aku harus membenahinya dan perusahaan yang membiayainya. Aku mengajak Salim Minggu pagi. Kebetulan hari itu adalah hari libur, jadi tak ada karyawan yang bekerja. Hanya saja yang ada cuman security. Kami pun bergegas menuju pabrik. Namun saat di perjalanan aku terkejut dengan sebuah pertanyaan Salim yang dia tanyakan kepadaku. Gung, aku mau nanya nih, ucap Salim sambil menatapku. Nanya apa Lim? Ya udah, tanya aja kali. Emang bener ya Lim, di gudang tempat kita bekerja beberapa waktu lalu ada yang dibunuh di situ, ucap Salim sambil memperlihatkan mimik serius. Kamu tahu dari mana emang berita itu? Iya, tadi pagi ada tetanggaku yang nanya aku kerja di mana. Ya udah, aku sebutin pabrik itu. Habis itu tetanggaku menceritakan apa yang pernah terjadi di situ. Memang benar apa kata tetanggamu itu. Memang ada yang mati waktu itu di gudang, namanya Ratih. Dia dibunuh oleh temannya sendiri. Sampai sekarang pun arwahnya belum tenang. Hah? Maksudnya belum tenang gimana, Gung? Perasaan selama aku kerja aku gak pernah tuh diganggu. Hehehe, kamu mah yang belum tahu Lim. Kamu sering nyium wangi bunga matahari kan? Iya, memang kenapa? Nah itu dia Lim, kemunculannya sering ditandai dengan bau bunga matahari. Kamu beruntung aja belum ditampakin, dan semoga aja kamu gak ditampakin. Emang kamu pernah ditampakin Gung? Ya aku gak pernah sih, paling nyium wangi bunga itu aja. Tapi kalau teman aku si Agus, itu udah sampai sakit dia. Seketika muka Salim pun pucat saat mendengar semua pernyataan dariku. Udah, kamu tenang aja. Dia gak akan ganggu kalau kita gak ganggu. Buktinya selama ini kamu aman aja kan? Iya sih Gung. Lagian masa sama setan aku takut ya? Gak mungkin lah. Gak pernah tuh sejarahnya Salim takut sama setan. Hahaha. Saat mendengar ucapan Salim, aku jadi teringat Agus yang
kemarin itu sebelum diperlihatkan wujud, Ratih mengucapkan pernyataan yang hampir sama seperti Salim ini. Memang betul apa yang diucapkan Salim. Manusia gak perlu dan jangan takut dengan setan dan jin, karena manusia lebih tinggi derajatnya dibanding setan dan jin. Tapi menurutku lebih baik kalimat itu dijadikan pendirian saja untuk diri sendiri. Tidak perlu diucapkan karena terdengar sangat sombong jika diucapkan. Kadang juga ucapan kita sendiri yang buat diri kita celaka. Akhirnya setelah beberapa lama menyita waktu di perjalanan kami pun sampai di pabrik. Terlihat sangat sepi, hanya ada 2 orang security di gerbang utama. Sempat terlibat beberapa percakapan dengan security yang menanyakan untuk apa kami datang hari ini. Aku pun menjelaskan bahwa kami akan membenahi atap genteng gudang yang bocor. Akhirnya security pun membiarkan kami masuk. Setelah security memberi izin kepada kami, aku dan Salim pun langsung bergegas menuju gudang kami. Sesampainya di gudang, aku langsung membuka pintu gerbang gudang. Oh iya Lim, aku lupa bawa tangga. Kamu tolong ambilkan tangga di pos ya Lim. Kamu Gung, bukan sekalian, padahal tadi lewat situ kan. Ya udah bentar aku ambil. Sementara Salim mengambil tangga, aku menyapu halaman gudang sambil menyiramkan air agar tidak terlalu berdebu. Saat aku sedang menyapu, aku tak sengaja melihat seorang wanita berlari ke arah ruang produksi. Aku pun heran, siapa wanita itu? Bukannya ini hari libur? Rasa penasaranku pun tak terbendung. Aku langsung berlari dan hendak mengintip dari jendela kaca yang menempel di ruang produksi dan mencari tahu siapa wanita itu. Namun setelah aku mengintip ke dalam ruangan dari kaca, aku tak melihat siapapun yang ada di dalam ruang produksi itu. Lalu aku pun semakin heran, apa cuman halusinasiku saja ya. Selang tak berapa lama, saat aku hendak kembali ke dalam gudang, aku mencium wangi bunga matahari. Seketika aku seperti sadar, mataku membelalak lebar dan menyadari wangi bunga ini. Bulu kuduku berdiri, mukaku mulai memucat saat aku sadar siapa di balik pertanda ini semua. Tak ingin bernasib sama seperti Agus, aku pun berlari dan pergi meninggalkan ruang produksi itu. Setengah berlari, aku terburu-buru meninggalkan tempat itu. Sesampainya aku di depan gudang, kulihat si Salim sudah berada di situ memegangi tangga. Mukamu kenapa pucat gitu Gung? Tanya Salim padaku sambil ia meletakkan tangganya. Gak apa-apa kok Lim, tangganya kamu bawa ke belakang ya, aku mau langsung naik. Kamu di bawah aja, ucapku. Salim pun meletakkan tangga di belakang gudang. Setelah itu aku pun langsung naik ke atap. Sesampainya aku di atas, aku lupa membawa martil. Martilnya aku tinggalkan di depan pintu ruang produksi tadi. Aku lupa membawanya kembali. Akhirnya Salim pun suruh mengambil martil tersebut di depan pabrik produksi. Lim, kamu ambil martil dong. Tolong di depan pintu ruang produksi itu. Aku lupa membawanya, ucapku. Ya udah, sebentar aku ambilkan. Tak banyak cerita, Salim pun bergegas mengambil martil di sana. Saya tunggu-tunggu, Salim tak kunjung kembali lagi. Sudah hampir 20 menit dia pergi. Masa mengambil martil aja bisa selama itu? Ku teriakin pun tak ada jawaban darinya. Akhirnya aku putuskan untuk turun dan mencari Salim. Ku cari ia di dalam gudang tidak ada, di depan ruang produksi pun tidak ada. Malah martilnya masih ada di sini. Mungkin dia ke WC kali, pikirku. Aku pun naik lagi kembali ke atap dan memperbaiki atap yang bocor. Hingga akhirnya selesai aku perbaiki. Namun Salim tak kunjung kelihatan juga batang hidungnya. Perasaanku mengatakan ada hal yang gak baik aja dengan Salim. Ku cari ia ke WC, lalu ku telusuri setiap ruang pabrik, tapi tak kunjung ia kutemukan. Apa mungkin Salim pulang? Tapi masa tiba-tiba gitu?
Aku pun ke pos satpam untuk menanyakan Salim ke security yang sedang berjaga. Ada yang lihat Salim nggak, Mang? Tadi pulang dia, Kung. Emang nggak bilang sama kamu ya? Lah masa, Mang? Asem bener aku dikerjain. Atap masih bocor, belum selesai udah pulang sendirian. Tadi si Mamang lihat dia terburu-buru, Kung. Kali ini perginya gak sempat memang tanyain. Kenapa dia pulang tiba-tiba ya, Mang? Apa dia ngalamin hal yang sama seperti Agus? Tanyaku kepada salah satu security. Ah, kamu ini jangan sembarangan ngomongnya. Coba kamu ke rumahnya tanyain sama dia ada apa dan kenapa. Iya, Mang. Ya udah, Mang, aku pulang dulu ya, Mang. Kerjaanku udah selesai kok. Ya udah, hati-hati kamu, Kung. Setelah berpamitan, aku langsung berberes-beres dan pulang. Di perjalanan perasaanku mendadak tidak enak memikirkan Salim. Aku punya firasat dia mengalami hal yang tidak baik sama seperti Agus. Tapi ku coba untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh sebelum aku ketemu langsung dengannya dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Aku pun berniat mampir dulu ke rumah Salim sebelum pulang ke rumah. Tapi saat aku sampai di rumahnya, tak kutemui Salim di rumahnya. Rumahnya tidak ada siapapun dan sangat sepi. Ku telepon dia namun handphonenya tidak aktif. Perasaanku semakin tidak nyaman memikirkan Salim yang entah kemana perginya. Akhirnya ku putuskan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah dan nanti malam aku akan kembali datang ke rumah Salim. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa terus saksikan Fatih Movie Channel ya guys, untuk selalu mendapatkan update terbaru dari cerita-cerita misteri dari channel kami. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like dan share, dan jangan lupa untuk membunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari cerita-cerita di Fatih Movie Channel ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.